Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ongkoe, yang kami hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Belawa, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Asadiyah Ongkoe bersama seluruh jajarannya, yang kami hormati segenap tenaga pendidik dan kependidikan dalam lingkup Pondok Pesantren Darul Asadiyah, segenap orang tua santri yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Asadiyah Ongkoe, hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan pesantren Darul Asadiyah Ongkoe. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini insyaallah senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan taslim senantiasa kita sampaikan kepada seorang tokoh, seorang pemimpin, baik kawan maupun lawan telah mengakuinya. Seandainya hadir di tengah-tengah kita pada abad modern ini, di mana ekonomi tidak menentu, hukum kurang terarah, pemimpin kurang dipercaya, perpolitikan semakin seru, bahkan pembunuhan terjadi di mana-mana. Kesemuanya itu bisa terselesaikan dengan baik. Tidak lain yang dimaksudkan adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
peringatan Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini tidak lain kecuali untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maelo iriak kacueri Nabi sallallahu alaihi wasallam foleri ada-adana foleri fangkau kena makkoto poro sifat-sifatna. Nasabat dega gata uturi lebok na yewe etanae kami nasuku adana kami nasuku fangkau kena lebih-lebih fa ampe kedona sangadinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini mari kita dengarkan, mari kita lihat permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia secara umum dan di daerah kita Kabupaten Wajo secara khusus. Sudah banyak sekali langkah-langkah, sudah banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sesungguhnya menurut pemahamannya bahwa yero angkena sennefegau maka cue iri Nabi sallallahu alaihi wasallam gangkanna yero tawe pahangi makkada yero Nabi tamaelo riak kaceri fangkau kena ampe kedona engka pahangi maka yero ma elo erifego persis anu engke na fego Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yero gau-gau engke na fego Nabi sallallahu alaihi wasallam de tolle yamanan na yero wajib mana ria kacueri. Engka pangkau kena Nabi tawaji riak kacueri engka to pangkau kena Nabi ta koide yak kacueri deto na marigaga yakep paha engka to pangkau kena Nabi ta sallallahu alaihi wasallam harangi naf kacueri yero umakna sini umat sallam malabi engker ya masih rifong Allah Ta'ala. Maka nafega na yero pangkaukan na Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib riak kacueri ini umatna wajib riak kacueri ini umat asal lenge pada-padana ya nari tu sampajange ya sampajange pangkaukan na Nabi tade nawadi de dari fegau de nawadin deri akacueri puasa narek kaulan ramalangi de nawading de toma puasa nareko de to tomarigaga haji waji i riak kacueri nabita nareko fauleki jadi yamanan na yewe waji riak kacueri terutama yero sampajang. Yang kedua engkau yero pangkau ke Nabi sallallahu alaihi wasallam deto nawaji rak kecueri. Nah sabah angka tahu melo mana kecueri Nabi ta carana Nabi ta mapake pakaian melo na cueri persis
Maka dia Nabi ta pakai biasa na puji pakai pakaian putih. Sehingga orang yang memahami seperti ini tidak memakai pakaian putih berarti itu dianggap bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Mabo bolongi tawe ya bid'ah de nang kena fego inasa Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabak Nabi ta de metana kena bohong. Ini perlu kita pahami seperti ini. Cara mandra Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nari tu pakai telu jari-jarina. Kangkana ajak makokwewe mega turita. Lele joka-joka konrewe palawangange nasaba itu sunnah Nabi. Narekomandre yero narekomandre tatalu milimana jari-jarina nasaba nasa nakaceri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi narekomandre ki dia kaceri Nabi mandre ki melalui sendok berarti itu bid'ah Pak. Nabi tadi narekomandre dia pakai sendok nasaba dia meto pakai sendok erwatue. Jadi dia mengamalkan sesuatu persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan demikian nareko engkana fego tawe si salai anu engkana fego nabita berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu semuanya dianggap bid'ah dan semua yang bid'ah itu pasti sesat dan semua yang sesat itu pasti masuk neraka. Ya cara nama cari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat fanatik. Kemudian melo nasa na cari Nabi biasa iratawe mabene yer Nabi benena kamakada serah engka makada 10 sedi. Jadi melo na ciri nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal yero sedi orwane yero risesena umat na Nabi tapami wading narik konaliwan ya pai harani risesena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mega yero lo na ciri nasa Nabi tapi bila nami bawa melo na curi maka dia Nabi narik melo dia curi dalam hal masalah pernikahan ya Nabi tawatunna kalolo janda na fobene umurut na Nabi 25 Khadijah 40 tahun. Kira-kira kok kalau lo makoko kamu lo mapakro padahal bilan nami bawa melona ceri watulla matua nabita anadarna po bene satu-satunya bene nabita yanar tu anadara yanar Siti Aisyah. Ya mega hadirin yang berbahagia terjadi pada saat sekarang ini. Oleh karena itu nareko makokoi megaladena persoalan-persoalan yang kita hadapi, perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan kita yang sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada pada saat sekarang ini sesungguhnya bukan hanya terjadi pada saat sekarang ini, tetapi sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup itu sudah sering terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi permasalahan itu masih bisa diselesaikan dengan baik oleh beliau. Saya berikan contoh. Dalam praktik masalah salat witir misalnya. Jadi tanya tu bawa makoko megalada ilolongang perbedaan megalada ilolongang bidak makoko tak coba geremi teladai. Nasabayar makoko selalu muncul bidak itu
ongkona salafiyah pokoknya nak kefego nasi salah bidah mana mengaji tomate ki bidah ma barasanji ki bidah ma maulu ki bidah mana siapa ongkona metoiro itu si kuidi Muhammadiyah ongkota ya natu amar ma'ruf nahi mungkar ma perintangi decenge na pisangkangi jae yaitu sinareko NU Nahdlatul Ulama ongkona ya naritu salawat nania sira kubur. Ini muncul banyak sekarang ini kita lihat perbedaan itu. Jadi perbedaan yang muncul pada saat sekarang ini sesungguhnya bukan terjadi pada saat sekarang ini, tetapi sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sering terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman di tengah-tengah para sahabat Rasulullah, termasuk sahabat senior dan junior Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dalam hal pelaksanaan salat witir, Yero Abu Bakar nari itu masam pajawitir yolo na pamatinro. Yaitu si Umar bin Khattab matinro yolo na ina pamasam pajawitir. Jadi biasa ye muncul di tengah-tengah masyarakat maka datang ye tujuh. Engkau makada furfi matinro, engkau makada adek nama gaga sebelum kita tidur. Ternyata permasalahan ini diperhadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ripagolel lori Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya Nabi? Makadayero Abu Bakar karena kehati-hatiannya. Ani renah gangkanna ia nari tu masam pajawitir yolo. Nainapa matinro. Ya sabak ya kamen ni matinro matu mataru nade noto masam pajawitiri karena kehati-hatiannya gangkan masam pajawitiri yolo napa matinro. Yaitu si Umar bin Khattab de kepur ramalangi pur matarawe matinro yolo naina pamatu nasambungi sunnah lain kemudian ditutup dengan salat witir. Ternyata dua permasalahan ini diperhadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi tadega gak nafas salah. Saya kira hal ini perlu kita contoh, kita jadikan uswatun hasanah. Kalau terjadi permasalahan di tengah-tengah kita, ada masalah di tengah-tengah kita, saya kira jangan kita cepat-cepat menyalahkan orang lain. Perlu kita teliti. Jangan sampai permasalahan itu semuanya benar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dua hal ini diperhadapkan oleh Nabi. Maka Nabi menyelesaikan dengan hal itu sehingga para sahabat menerima penuh lapang dada, menerima dengan baik. Maka carana kalau engkau masalah-masalah yang kita hadapi ini menjadi uswah akka cara madeceng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyelesaikan satu masalah. Ternyata hampir semua permasalahan itu diselesaikan sama Nabi tadi gak ada masalah. Ya pemaku kue nariko engkau pangkau ke apalagi ibadah-ibadah yang kita lakukan berbeda dengan sahabat-sahabat kita. Langsung dia mengatakan Anda orang sesat. Tetapi yang paling meruncing adalah tidak segan-segan mengatakan bahwa Anda adalah kafir. Ini banyak kita dapat saat sekarang ini. Ini saya sengaja saya angkat hal-hal seperti ini karena di kota-kota sudah ada. Saya berikan contoh lagi yang lain.
Misalnya dalam masalah ibadah, maka beberapa masjid yang sering saya lihat, engkau nama kue edena namelo majama tawe ke purma sempaja. Dan lo majama alena tofa mariolo kopura ni mabaca fa ima melo dua dan melo tetongi fa ir bidah. Dia kena pegawai Nabi tah itu termasuk sesat. Langsung kata sesat. Dia dalam majama. Dan ini saya pernah alami di salah satu masjid yang ada di Kota Sengkang. Puraka majama masam pajang egilika mampeli mana, dia tarik tangannya, tetapi ia upaha maka dawa bapak kotosi roh. Jadi artinya apa? Nareko engka aliran mazhab, terutama dalam masalah ibadah, dena pada ibadah engke ripego si bawa ibadah engke na pego salah surata, maka hal itu perlu kita pahami dengan baik. Ajak tahu si temacai pak biasa tu ya rawi temacai lo ki macai aku balik na dia melok ki majama aja na yang pemilih mana kunci aja na, tapi ajak tahu si ditamacai. Karena begitulah yang dia pahami, bahwa tidak ada berjabat tangan sesudah salat. Nah memang setelah kami telusuri beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dia memang gagah hadis secara tekstual melalui lafaz hadis, maka dari kepure mas sempajat tahu majama ide gai lolongan. Ye kia hadis yang menunjukkan secara umum, maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mim muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyab tariqa. Dek koromai dua seleng, si runtuh pada orwane ya dua, si dupa pada orwane ya dua, fayatasafahani naina pamajama ya dua. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ghufira lahuma qabla ayyab tarika, riad dampeng ngidosana riolo temasaranna yerto dua majama. Jadi itu kesina nareko to majama. Maka di Nabi tadi panasarayir tawe nasalayir onrona ya dampeng ngidosana poler secara jangan nafu Allah Ta'ala. Maka dari hadis Nabi ini dapat dipahami, maka dari hadis itu berlaku secara umum. Maka dari nama gaga tahu narek kepur mas sampajang majama riolona sampajangnya majamai, bahkan ketika kita ketemu di jalan sekalipun dek nama gaga to majama ya jadi idalelene ye kia dari koyero tahu dek namelo paki ero dek nama gaga nasabak de meto gaga la palen ero hadis maka dari kufur ki mas sampajang majama de gaga iye mero badalelena secara umum, maka dawadin ripake dalelena dek nama gaga majama ki riolo na sampajange dek to nama gaga majama ki rimunrinna purata mas sampajang. Apalagi ketika kita bertemu di jalan sekalipun juga dek nama gaga to majama. Contoh lagi yang saya angkat, ini banyak fenomena terjadi saat sekarang ini, tapi mungkin di Belawa dek to gaga dia tu gaga bahasa na ye aga yero mako koe angkaton atau dia na melo dua secara berjamaah dan mengangkat kedua belah tangannya dia na melo ye koyero pa ima biasa narek kopure masikiri biasa itu melo dua nakali mana. Ada juga saudara-saudara kita se-Islam, seiman,
dia melo makai limana. Bahkan reku idi melo duaki yakai limai secara berjamaah. Bida amane ya roh. Betuan dia roh jama-jama ngedere kena pegoi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kena pegoi. Jadi ko engka jama-jama ya rari tu rifegau nade na engka na pego Nabi sallallahu alaihi wasallam ya semana ngibidah anu baru dek na engka na pego Nabi na sininna yer anu baru ya na tu apu sangen sininna apa songenge ya na di tamak mana rilalena rana katawe. Jadi hanya persoalan ede yakka ilimet tamak kirana ka abalah tu pakanna ko yemi bapa masalah na yakka lime berdoa secara berjamaah atau tam rilalena rana ka wa taliwa-liwa ni tu Allah taala. Iya, dia lo makai. Mage, dia gaga dalelena. Mari kita membuka literatur Islam dalam sebuah kitab yang bernama Al-Mustadrak yang dikarang oleh Al-Hakim. Jadi kita hadis di situ dijelaskan ma yajtami umalaun fayada'u ba'duhum wa yu'amminu sa'iruhum illa ajabahumullah. Maka didik kuromai siaga egana tomat dapunga pada nari lalani yon ronge fayada'u ba'duhum melodoangi saisana menandro wa yu'amminu sa'iruhum makabing iyamadeng. Maka dia dah minta illa ajabahumullah sangadinna ritarime padongan dari Allah Ta'ala. Jadi kesinna tu nareko berdoa secara berjamaah yakka ilimai secara berjamaah magai illa ajabahumullah. Orang yang mengangkat tangannya ketika berdoa dan berdoa secara berjamaah maka dia lalenir penjelasan dari Guruta Al-Hakim illa ajabahumullah sangadina riadam pengatui sangadina engke ritu padongena ritarima polri secara jangena Allah Ta'ala. Ini juga banyak kita dapati saat sekarang ini. Tapi saya mengatakan dewa diri fasala tahu magi dewa di fasala tentu wadi jaji engkam atau dasarna. Tetapi ia to mapa kerja to sim fasala ki ia bije robawa maraji makokoe na saba alera bawa tuji di selamana ki. Hanya itu yang susah kami terima secara pribadi. Alena bana setuju, alena bana secocok, aliranna na secocok, mazhabana na secocok. Ini selamana ki. Ini sebenarnya yang menjadi masalah. Benenge maka da yero tujuh matu yero ya tujuh matu ya saya tidak ada masalah. To kunu dena kunu tujuh matu. To de mina sempajang masalah. Tidak masalah. Inilah yang kita dapati pada saat sekarang ini. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa terjadi perbedaan pemahaman pendapat di tengah-tengah umat Islam, terutama dalam hal praktik ibadah? Maka jawabannya paling mendasar ada dua yang saya ingin sampaikan. Makin terjadi perbedaan maka mana kerja engkau kuno engkau de. Maka ada dua hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah iero hadis engke na tarima sahabat poleri nabita itu malalaing. Iero sahabat sedie leitu neng kalinga poleri nabita, sahabat kedua leitu neng kalinga poleri nabita, sahabat ketiga leitu neng kalinga poleri nabita.
maka terjadilah perbedaan pemahaman. Karena periwayatan hadis dalam artian hadis yang diterima sahabat dari Nabi pada sahabat yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, sementara yang diangkat Nabi satu masalahnya. Mereka contoh, ia megato makokwe, ia mina setawe makokwe pakaian Islami. Iero pakaian engke ripake tengah witie. Karena itulah katanya pakaian berdasarkan sunnah Nabi. Jadi biasa tu tahu nariko engke saudara-saudara ta siaji seleta. Jadi saya tidak menyalahkan dah. Sengaja saya angkat hal seperti ini. Emega tu salah surata nariko mapangerei eko tengah nawitina nataro. Masulara lampai ko tengah witina monro yero capak na sularana. Ini banyak kita dapati. Nah sebab magai yer hadis na Nabi tafoleri Abu Zar makada engka matu telu tau de na rewa ada riasorimun rida pangala ta'ala si bawa akada akamase nomor di al-musbil yana tutup pakai pakaian yawana kacina. Jadi nareko engka to masulara yawana kacina engka to marro yawana kacina berdasarkan hadis yang diterima oleh Abu Zar makada rana kamanat tawata. Ranakah berdasarkan ini hadis. Jadi ia dasarnya napakai yero siaji seleta ketika dia membuat celana, membuat sarung, memakai sarung, memakai rok ekomana tengah witina monro. Karena itu berdasarkan hadis dari Abu Zar. Dan itu tidak boleh kita salahkan. Dan hadisnya adalah sahih. Tetapi mari kita melihat hadis yang lain dari sahabat-sahabat yang lain. Misalnya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Begitu pula Abu Hurairah. Maka dato si nareko engka atau pakai pakaian yawana kacina selama de to natakabur. Selama dia tidak pamer, mau dilihat, mau dikata, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar dan yang kedua Abu Hurairah, maka dade to nama rigaga. Jadi inilah sebenarnya yang perlu kita pahami hal seperti ini. Biasa ya pengewangi bubani, lona saja guru kita hanya masalah ini saja. Hal seperti ini tidak perlu kita perdebatkan secara panjang lebar, tetapi mari kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Iya romaelo pakai pakaian tengah na sulara na witina dek na magaga silakan cocok mato. Iya royawana kecika cewe dek to na magaga. Yang penting dek to ya sering ngitana. Terutama yang makun reye biasa ro na rekomeliu pakaian biasa na sering aku tanai. Magi tanai irete cede. Irete ni cede. Nah sedih di Pak Ustaz Pak Itmak Kotosi model emak kokoe. Iya betul. Tetapi nareko rifaki mat masampaja eropur kena rota kan dia nasa sampaja. Ini contoh-contoh yang sengaja saya angkat kesempatan karena memang periwayatan hadis Nabi yang beragam. Contoh berikutnya, biasa nareko to majene si semi dibisai limai, si semi dibisai rufai, si semi sapu ulue, si semi i bolo aje. Tetapi engkau to biasa rita, we kedua nabi salimana, we kedua nabi sairufana.
wek kedua na safu uluna, wek kedua na bisa ajena. Tapi ada kalanya kita lihat wek katellu nabi say limanna, wek katellu nabi say rufanna, wek katellu nabi say safu uluna dan ni ajena dan seterusnya. Pertanyaannya kemudian pegan atau 7. Ini bingung nih kemak gue. Nangkana pasal salah itu cara majen dek. Nak kesisa mi bamu bisa limamu. Maka diikut selato melewat lada bisa limamu. Gue kata lu bala lebih. Ternyata setelah kami telusuri hadisnya ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sahabat Nabi tangkar yaseng Ibnu Abbas. Ia Ibnu Abbas engke pura naita nabita narek komajenne nabi say sininna anu engke ribiseri lalena jenne watakalewe sisa mi bawa. Jadi narek angka Thomas jenne Iyaro liman analisis na safui tete gi wattu naratte iyaro gangka na koro maka de na magaga ieto si angkato irutu kedua. Ternyata ini juga riwayat dari sahabat Nabi yanatu Abdullah bin Umar. Yang kedua ternyata yang ketiga iyaro katalue yanatu sedito hadis pole ri sahabat Nabi riasa Utsman. Jadi yero pertama Ibnu Abbas sisemi, Abdullah bin Umar wek kedua, kemudian Utsman itu wek ketelu. Jadi pertanyaannya peko gani nareko kelihatannya saling berbeda bertentangan. Peka 7. Ternyata hal-hal seperti ini tentu ada cara menyelesaikan hal-hal seperti ini. Ternyata ye gawe 7 mana dia kagak salah. Si 7 to wek kedua 7 to wek ketelu 7 to. Ternyata cara menyelesaikan seperti ini. Pertama ia rosisenge hukum nawaji. Jadi narek majene sisa bisa pui wajib itu. Ia narek wek kedua ribisai semua anggota wudu hukumnya sunnah betul ada lolongan ki apalan nasaba ifagotoni wajib ifagotoni sunnah ia to sinarek wek katallu ia natu sempurna nih. Jadi ia kami nama lebih wek katallu tapi dena salah narek wek kedua mi yare ganasi semi ribisai semua anggota wudu. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya perbedaan pendapat terutama dalam hal praktik ibadah, maka salah satu alasannya karena hadis yang diterima oleh sahabat yang berbeda, waktu dan tempat berbeda, sehingga ketika sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain biasa nih yero carana berbeda-beda sehingga orang biasa memahami salah ya 7. Ternyata setelah ditelusuri semuanya adalah benar. Kemudian yang kedua rilalena akoram melebihi. Yang kedua ayat rilalena akorange engka riasa ayat muhkam. Yang kedua ada ayat mutasyabih. Jadi ya lolongan sekolah ya sekolah. Ya kema sekolah ki kema madrasah pesantren ya pasti lolongan wasani ya. Ni kalau lolongan pa pesantren. Jadi saya wasiatkan kepada seluruh orang tua ye kota pasikole anak tak tasapai ye ro pesantrennya nariko temma anak tak dena lisu mewaki pame kana makokwe ye ro tomato sale baten pa pesantren anak pura pesantren saliwa gangkan na temma ikro lisu mewa mana tomato anak na sabaya mana na pigoi salamana. Jadi saya harapkan kepada kita semua tapatawi ke pesantrennya
pesantren Darul Asadiyah narekomate ki yang ngaji ki pak kato tu pesantren narekomate tawe de nalo mengaji ngi de ga na figo nabi tabasa nero matahlele tawe la ilaha illallah de ga bahasa nero bahasa yasina wasni juma de ga bahasa nero. Jadi sasapa ir pesantrennya narekomate ki matu engka nak tak baca-baca ki Al-Quran apa angka tu pesantren ede nenelok pak bahasa tapi alhamdulillah di kecamatan Belawa secara umum dia tahu pegang apa Quran. Bakai aku sengkang biasa narekomate tawe engkero sahabat saya mati tu matuana dia agak selesai puri walu ini dia naga gaya setahle dia naga pokoknya selesai jadi pesantren bahasa ini tersampai ia pesantren Asadiyah pesantren Darul Asadiyah yang ada Melayu cukup seperti itu ya kita hadirin yang berbahagia. Jadi ada ayat muhkam ya saya ayat mukai ya natu ayat-ayat angkeri lalena akorangnya magiro engkana penjelasannya melalui ayat-ayat yang lain sudah jelas. Tetapi ada juga ayat mutasyabih. Biasanya ayat mutasyabih masih samar penjelasannya, dia namanya sah. Nah inilah sebenarnya perlu kita kaji. Pada-padanya mereka contoh engkau lalada akorangnya misalnya potongan ayat yang kapakapala ola mastumun nisa narekopura ki majenne sigessa ki makunreye ini sigessa siare ke sigaru olina orowane si bawa makunreye setelah berwudu apakah batal atau tidak. Nah inilah mastumun nisa disebut ayat mutasyabih. Betulnya ayat yang masih samar, masih membutuhkan penafsiran. Dan tentu para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih maka pasti terjadi perbedaan pendapat. Tetapi sekali lagi perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Perbedaan pendapat itu adalah solusi. Perbedaan pendapat itu adalah suatu keringanan yang diberikan oleh Allah. Coba rek lama studi sigesaki. Yero narekko to pandritata tafsirkan yero yetege yasa sigesa menurut Abu Hanifah. Yero Abu Hanifah yasa sigesa asaleng orowanen niyamakun reye sigesai asal taniyamua yero nafego orowane si bawa makun reye iya mabiasa nafego tomal libinenge taniyato yero nafego maka ketika dia bersentuhan maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi yepa nabatal jenek natawe menurut Abu Hanifah karena dia menafsirkan bersentuhan ya nari tu tahu angke malai binengang nafego iro biasa angke nafego tu malai binengang selama dia nafego iro berarti dia nabatal jenena. Ini penafsiran yang asal ayat mutasyabih. Yang kedua Imam Malik. Ya Imam Malik ya senge sigesa orwane dan dia makun reye narek pure majenne apakah batal atau tidak. Narek ko yero tawe engka nafsu engka narasakan riwatunna nagesa yero sigesa olina orwane dan dia makun reye berarti ia membatalkan wudu. Itulah yang dimaksud bersentuhan. Ya itu kira-kira. Ya tahu si Imam Syafi'i deh. Ya Imam Syafi'i
pokoknya si gesaki na reko furki majene engka togi nafsu de togi gaga nafsu yang pati igesai lawan jenis, maka itu membatalkan wudu. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu saya berwasiat kepada diri saya sendiri, kepada kita semua, maka nariko engkah perate-perate ibadah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita seiman dan seislam, boleh jadi berbeda dengan perate ibadah yang kita lakukan, maka sekali lagi jangan kita cepat-cepat menyalahkan seperti itu. Coba kita kaji terus menerus aja, tapi fasal tahu engkau yang terakhir isaikan juga itu narik masam pajang kita kaberi mereka kata sih Allahu Akbar gangkan kota kaberi na sapai aja na tayawa na sabana sengiya panasa sampajange narik ko na pasti depe isalangkana si bahasa langkana si depe na yare kana pasti gesai le pas ya nato ajena nenia ajena si depe na. Jadi nigi nasa tumas sampajang dia tidak merapatkan bahu dan kaki, maka salatnya tidak sah, karena katanya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja tak heran nareko tamak isi di Masigi, biasa juga di Makassar banyak seperti ini. Ya kata takabir tapengkit tama Allahu Akbar nagaru aja yawa. Naponga sampai karena dia memerapatkan. Ternyata kami telusuri hadis itu yang diperintahkan oleh Nabi safu sufufakum. Yanatu na parentaki Nabi tapal lampu ijijie. Fa inni ara mi wara'i zahrikum. Stibi wara'i zahri. Karena iya nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wita kukule mondri. Kana ahaduna yalziku mankibahu bimangkibihi wa qadimahu biqadamihi. Yeki engka salah sewana sahabat. Dan itu tidak disebutkan namanya siapa sahabat itu. Ternyata ia sahabat memang nafasi depe salangkana si bawa salangkana sahabatna. Kemudian nafasi rapeking ajena si bawa ajena sahabatna. Itu hanya disebutkan ada salah seorang. Sementara yang diperintahkan oleh Nabi ialah untuk meluruskan dan merafatkan saf, bukan merapatkan bahu dan kaki. Tetapi sekali lagi nariko engkap pahang bahasane ro aja menafasale. Oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan kepada kita semua, jika seandainya ada perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, perbedaan perhati ibadah yang kita lakukan berbeda dengan saudara-saudara kita seiman dan seislam, maka sekali lagi aja tafasale lade tahu. Kada iko salah ko iya mi tuju. Ya reka iya tuju iko salah. Tetapi mari kita melihat secara cermat, karena wadi jaji tomapakur engka mato dasarna, kita juga punya dasar. Narik kumapakur ni cara tak pahangi masalah insya Allah pasti tidak akan muncul namanya pertengkaran. Dan saya kira malam ini salah satu bahagian dari tema kita adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dengan melalui maulid ini, setelah kita mendengarkan beberapa uraian-uraian nariko engka perhati ibadah yang kita lakukan berbeda dengan sahabat-sahabat kita, maka sebenarnya itu adalah suatu solusi yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada padana den rasi gesa kira-kira na rekomend reki Makkah. Ya ko cedi mi pendapat na mi bawang Syafi'i ya katening ifake wadi jaji matawafu tawe masa itawe sige satutu ni dena na kata masam pajak
nasabah magi batali ya na jene alhamdulillah nasabah angka mo pendapatna Abu Hanifah, angka mato pendapatna ya na Imam Malik. Ayana ya katani ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita bersentuhan dengan lawan jenis selama tidak ada nafsu, insyaallah maka tetap kita akan meneruskan ibadah yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, saya kira inilah mungkin yang saya sampaikan melalui kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.